Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 8 keutamaan sholat tahajud. Yang pertama, sholat yang paling utama setelah sholat maktubah, sholat 5 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram, wa afdhalus sholah ba'dal fariḍah sholatul lail." Yang maknanya, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, lebih utama dari sholat sunnah lainnya. Keutamaan sholat malam jika dibandingkan dengan sholat siang itu seperti keutamaan sedekah yang dilakukan secara sir, rahasia dibandingkan sedekah yang dilaksanakan secara terang-terangan di hadapan publik. Selisih perbandingan antara keduanya adalah 70 kali lipat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fadlu sholatil lail ala sholatin nahar kafadli shadaqati sirri ala shadaqatil alaniyah." Artinya, keutamaan sholat malam dibandingkan sholat siang seperti keutamaan sedekah sir dibandingkan dengan sedekah terang-terangan. Yang ketiga, ciri khas orang solih. Berbeda dari ibadah lain yang biasa dikerjakan orang-orang pada umumnya, misalkan sedekah. Sedekah merupakan ibadah yang baik. Namun sedekah bisa dilakukan oleh orang solih, pencuri, bahkan non-muslim sekalipun. Semuanya bisa menjalankan sedekah. Begitu pula kesetiakawanan, tolong-menolong, dan ibadah-ibadah lain bisa dilakukan siapapun. Berbeda dari sholat malam, bisa dikatakan hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar solih. Karena itu bagian dari ibadah yang tidak populer. Di dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW bersabda, "Hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang yang solih sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan dan menolak penyakit dari badan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang keempat, menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membanggakan hamba yang melakukan sholat tahajud kepada para malaikat. Di dalam sebuah atsar disebutkan yang maknanya, sesungguhnya Allah membanggakan hambanya kepada para malaikat ketika hamba tersebut berdiri meninggalkan tempat tidurnya dan keluarganya menuju sholat dan Allah menerima hamba tersebut. Yang kelima, menjadi wasilah dikabulkannya doa. Semua doa kebaikan yang dipanjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya di dalam malam terdapat waktu yang jika ada seorang muslim meminta kepada Allah dengan kebaikan, baik urusan dunia maupun akhirat, pasti Allah akan memberikannya. Dan waktu tersebut adalah sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, termasuk golongan ahlu dzikir. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang bangun di waktu malam, lalu dia membangunkan istrinya, kemudian keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat sebagai pria dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa suami istri dianjurkan untuk sholat malam berjamaah. Yang ketujuh, menjadi jaminan masuk surga dan dijauhkan dari azab. Orang yang melakukan sholat malam dijamin masuk surga dan selamat dari azab neraka. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, jalinlah tali silaturahmi, berilah makan kepada istri dan kepada orang-orang miskin, salatlah di waktu malam sedangkan manusia yang lain sedang tidur. Tentu kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedelapan, menjadikan pagi harinya bahagia dan bersemangat. Berbeda dengan orang yang tidak sholat malam, orang bangun di malam hari kemudian berwudu dan melakukan sholat malam, dia akan bersemangat di pagi harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan membuka 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur.
Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka lepaslah satu ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi satu ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari, dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi pemalas. Hadis riwayat Bukhari nomor 1142 dan Muslim nomor 776. Inilah perkataan Nabi kita yang jujur lagi benar ucapannya. Kita sering memperhatikan saudara kita yang belum sadar untuk sholat malam akan terlihat malas-malasan di pagi harinya. Berbeda dengan orang yang rajin sholat malam, bahkan mungkin kita perhatikan mereka akan lebih senang mengisi waktu paginya dengan tidur daripada melakukan amal soleh. Benarlah ucapan Syarik bahwa barang siapa banyak mengerjakan sholat di malam hari, maka wajahnya akan berseri di pagi harinya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari kebiasaan buruk di pagi hari. Lihatlah, Nabi Muhammad SAW sampai mencela orang yang dulu rajin sholat malam, namun sekarang sholat tersebut ditinggalkan begitu saja. Dari Abdullah bin Amr al-As, Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia rajin mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Hadis riwayat Bukhari. Mengaku mengikuti Nabi dan para sahabat bukan hanya klaim semata, namun haruslah dengan bukti. Kalau memang kita mengaku mengikuti mereka, maka sudah sepatutnya kita melaksanakan amalan yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amalan yang mulia ini. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita untuk meninggalkan tempat tidur dan beranjak mengambil wudhu, lalu melaksanakan sholat malam ini dengan senantiasa mengharapkan ampunannya dan berharap mendapatkan rahmatnya. Ya Allah, Engkaulah tempat kami memohon dan Engkaulah yang memberi taufik pada hamba-Mu yang hina ini. Marilah kita menghidupkan amalan yang mulia ini. Semoga kita bertemu dengan sepertiga malam terakhir, lalu memanjatkan segala hajat kita kepada Zat yang Maha mengabulkan setiap permintaan hamba-Nya. Semoga doa kita ini diijabahi. Dalam sebagian kitab Allah diturunkannya menyebutkan merupakan sebuah kebohongan jika ada orang yang mengaku sebagai kekasih Allah, namun ketika masuk waktu malam, ia malah tidur. Bukankah setiap pecinta akan selalu suka berduaan dengan kekasihnya? Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabruti menyatakan, semua kebaikan dikumpulkan pada malam hari. Saya tidak pernah mengangkat seseorang menjadi wali kecuali saat malam hari. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan kebeningan Rabbani, hendaknya ia mau memecah keheningan malam.